Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akram Sripandam Prihanantia dari Teknik Geodesi Angkatan 2017, Asisten Praktikum Survei Terestristika tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometric leveling. Apa itu trigonometric leveling? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kegiatan pramuka yang satu ini. Teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ada seorang perempuan yang berusaha mengukur tinggi tiang menggunakan alat semacam busur. Di gambar di sebelah kanan juga ada seorang perempuan juga yang berusaha mengukur tinggi tongkat menggunakan tangannya untuk menaksir berapa sudut dari bawah sampai ke atas tongkat. Kegiatan ini adalah penerapan dari trigonometric leveling. Oke, katakanlah kita memiliki topografi seperti ini. Lalu kita memiliki dua titik A dan B, dan katakanlah A ini lebih tinggi daripada B. Lalu kita memasang alat, mendirikan alat di titik A dan kita mendirikan alat prisma di titik B. Lalu kita mengukurnya seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa beda tinggi antara A dan B? Oke, pada saat teman-teman mengukur, pasti akan didapatkan sudut yang bernama zenith, tempatnya di sini. Zenith itu merupakan sudut yang diukur 0 derajatnya itu dari atas total station menuju ke arah target. Kita simbolkan dengan alfa. Lalu kita akan juga mendapatkan jarak horizontal atau horizontal distance, atau kita notasikan dengan HD. Lalu kita juga akan mendapatkan jarak miring atau slope distance, disimbolkan dengan SD. Lalu kita juga akan mendapatkan jarak vertikal atau vertical distance, kita simbolkan, notasikan dengan VD. Nah, dengan perhitungan sederhana, maka kita juga bisa akan mendapatkan sudut healing yang tempatnya di sini. Saat teman-teman mengukur untuk trigonometric leveling, wajib untuk mengukur tinggi alat, atau kita notasikan dengan TA, dan tinggi target yang kita notasikan dengan TI. Kembali lagi pertanyaannya, berapa beda tingginya? Dalam hal ini kita notasikan dengan delta HAB. Oke, akan kita sederhanakan seperti ini. Teman-teman pasti setuju pada kondisi ini akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku antara total station dengan prisma standar atau target. Nah, disclaimer dulu, saya akan memberitahu bahwasannya mungkin gambar ini tidak representatif. Sekali lagi saya ingatkan bahwasannya semua pengukuran oleh TS dimulai dari pusat TS. Pusat TS ini terproyeksi langsung ke titik BM atau titik poligon. Nah, jadi tidak seperti gambar ini mungkin terlihatnya dimulai dari depan teropong, tidak seperti itu. Tetapi yang benar adalah dimulai dari dalam TS atau pusat TS, yang pusat TS tersebut terproyeksi ke atas titik BM atau titik poligon. Oke, lanjut. Nah, karena HD yang di bawah ini sejajar dengan HD yang di atas, maka dari itu kita akan coba tarik HD itu ke atas. Nah, setelah itu sesuai dengan yang tadi saya katakan, bahwasannya perhitungan sederhana yang saya maksud adalah sudut healing bisa dihitung dengan 90 derajat minus alfa atau minus zenith. Nah, sudut zenith itu dimulai dari horizon teropong alat. Apa itu horizon? Horizon merupakan bidang datar yang sejajar dengan bidang nivo yang dimulai dari titik pusat total station. Nah, nilainya akan bernilai positif apabila zenithnya kurang dari 90 derajat dan akan bernilai negatif apabila zenithnya lebih dari 90 derajat. Oke, lalu bagaimana dengan VD-nya? Menggunakan perbandingan trigonometris, maka kita akan bisa mendapatkan seperti ini. Apabila kita membandingkan antara VD dan HD, akan didapatkan tangen healing atau tangan beta. Nah, jika HD-nya kita tarik ke ruas kanan, maka VD sama dengan HD tangan beta. Apakah ada cara lain? Ada. Nah, kita melakukan perbandingan antara VD dengan SD sama dengan sinus beta atau sinus healing. Maka dari itu kita bisa mendapatkan VD sama dengan SD sinus healing atau sinus beta. Oke, lalu pertanyaan yang mungkin muncul, bisakah menggunakan sudut zenith saja? Jawabannya adalah bisa, karena seperti tadi mungkin teman-teman berpikir ribet kalau misalkan harus menghitung dua kali, zenithnya sudah ada tapi kita harus menghitung healing. Maka bisakah menggunakan sudut zenith saja? Jawabannya bisa. Seperti apa kondisinya? Oke, kali ini kita akan balik.
titik A itu lebih rendah daripada titik B. Kita akan pasang TS di titik A dan pasang target di titik B. Lalu kita akan ukur seperti ini dengan jarak HD seperti itu. Lalu VD-nya ada di sebelah sini. Nah, maka dari itu SD-nya sebelah sini. Maka dari itu zenithnya akan ada di sini. Inilah zenith. Lalu karena garis putus-putus yang di atas itu sama dengan horizon dari TS, maka dari itu Helling akan ada di sini. Karena HD yang di bawah ini juga sejajar dengan yang ada di garis putus-putus di atas, maka kita akan bawa ke atas. Nah, dengan menggunakan perbandingan dari VD dan SD, maka sama dengan kosinus zenith. Atau jika kita tarik SD ke ruas kanan, maka dari itu VD sama dengan SD kosinus zenith. Nah, karena ini seperti membentuk dua segitiga yang diagonalnya merupakan garis merah ini, maka dari itu sudut Helling berseberangan dan sama besarnya di sini. Ya, dengan menggunakan perbandingan trigonometris, maka kita bisa membandingkan antara VD dan SD sama dengan sinus Helling. Atau jika kita tarik ke ruas kanan, maka dari itu VD sama dengan SD sinus Helling. Seperti itu. Jadi banyak cara untuk menghitung VD. Nah, namun perlu diingat, sudut zenith tidak selalu dapat langsung digunakan untuk perhitungan VD. Sudut zenith dapat langsung digunakan apabila kondisi sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, tapi mengapa? Oke, akan kita bahas. Misalkan alatnya, saya balik lagi, TS-nya ada di atas, targetnya ada di bawah dengan kondisi yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya sudut zenith tidak seluruhnya berada di dalam segitiga hijau. Yang mana segitiga hijau ini memiliki komponen VD dan SD. Nah, dalam kondisi ini sudut zenith perlu dikonversi sehingga berada di dalam segitiga. Bisa dikonversi dalam bentuk sudut Helling 90 derajat minus zenith, atau bisa juga sudut lain, misalkan 180 derajat di minus zenith, seperti itu. Sehingga sudutnya berada di dalam segitiga hijau ini. Nah, maka penggunaan sudut Helling dengan metode tangan akan sangat saya sarankan. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan beda tinggi atau delta HAB. Tadi katakanlah kita sudah mendapatkan VD ya dengan perhitungan-perhitungan tadi. Nah, saat ini kita akan menentukan beda tingginya. Kali ini kita akan tarik semua ke ruas kiri atau ke arah TS-nya untuk memudahkan. Yang pertama adalah VD, kita akan tarik ke arah TA. Lalu pertampalan keduanya akan mendapatkan garis warna merah ini. Ya, garis warna merah ini yang di bawah. Kita akan hilangkan TA sama VD-nya saja. Lalu kita akan tarik TI ke kiri juga. Nah, jadilah ini delta HAB. Jadi garis merah ini, panjang garis merah dan panjang TI merupakan delta HAB. Nah, maka dari itu kita bisa rumuskan bahwasannya beda tinggi antara dua titik sama dengan VD ditambah TA kurang TI. Perlu diingat kenapa tadi saya mengeluarkan garis merah yang akan dihitung ya. Karena VD jika TS-nya mendongak turun ke bawah, artinya VD itu pasti bernilai negatif. Seperti itu. Jadi seolah-olah seperti minus VD ditambah TA. Seperti itu seolah-olah. Karena VD dalam hal ini sudah otomatis negatif kalau lebih rendah tinggi targetnya. Oke. Untuk selanjutnya, coba kita balik, posisinya TS itu lebih rendah daripada target dengan komponen yang masih sama, VD, TI, dan TA. Nah, kita akan bawa semua ke ruas kanan atau ke arah TS. VD-nya kita geser sedikit, maka dari itu penjumlahan dengan TA dan VD akan jadi garis merah ini. Kita buang VD dan TA-nya, lalu kita geser TI-nya ke arah sini. Dan jadilah garis ungu ini. Nah, maka inilah beda tinggi antara A dan B. Konsepnya sama, jadi beda tinggi antara dua titik, entah itu TS-nya lebih tinggi ataupun lebih rendah, sama VD ditambah TA dikurang TI. Tapi dalam hal ini VD itu bernilai positif karena dia mengarah ke atas. VD ini sesuai dengan perhitungan tangan. Kalau misalkan
dia sudutnya lebih dari 90 derajat heelingnya, maka dia akan bernilai negatif seperti itu. Maka nilai fadingnya juga akan bernilai negatif. Nah, tapi berbeda halnya dengan apabila TS ini menghadap ke atas teropongnya, maka dia fadingnya akan bernilai positif. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana menghitung tinggi titik target? Seperti yang kita ketahui, tadi kita punya TS itu di titik A, lalu pertanyaannya bagaimana bisa kita menghitung tinggi titik B? Jawabannya ya mudah, tinggal ditambahkan saja. Bagaimana cara menambahkannya? Teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Katakanlah kita sudah memiliki komponen delta HAB atau beda tinggi antara A dan B, dan jika kita sudah memiliki tinggi A 100 meter katakanlah, dan beda tingginya adalah 4 meter katakanlah, maka kita bisa menghitung tinggi B itu sama dengan 104 meter. Atau jika kita rumuskan, berarti tinggi titik B itu sama dengan HA ditambah dengan delta HAB, atau tinggi A ya, ditambah dengan beda tinggi antara A dan B, jadilah tinggi B. Oke, semoga paham ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.